dikasihi Tuhan, selamat datang di Koinonia Pray and Worship. Haleluya. Kita sama. Kami aman di dalam Kau Tuhan, karena Kau Tuhan sumber pengharapan kami. Aku tahu dapat hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Kami mau satu suara menyatakan kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, sebab kerajaanmu kekal, kerajaanmu kekal selama. Mari kita mau say oh, 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 oh. Engkaulah Raja, sebab Dia Raja, memerintah atas segala dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak Tuhan, mari bertepuk tangan bagi Dia. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Yesus. Memerintah untuk selamanya Tuhan. Haleluya. Pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucapkan syukur ya Tuhan, Engkau yang merencanakan, yang Engkau memberikan kami kesempatan di tempat ini ya Tuhan. Kami bersatu Tuhan, biarlah kekuatan-Mu ya Tuhan, kuasa dari Roh Kudus, Engkau satukan kami, sehingga kami memperolehkan dengan satu doa, naikkan kepada di atas tatamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Karena salib-Mu ku hidup. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Karena Engkau telah mati di kayu salib untuk setiap kami. Dan Kau telah membuktikan Kau Raja di atas segala raja. Kau bangkit, Kau menang atas segala musuh. Maka kami terima keselamatan datang daripada-Mu Tuhan. Karena salib saya undang hambanya, Evangelis Martin. Kau ku sembah, oh Kau Tuhan, kami sembah Engkau, kami menyembah Engkau. It's only You, Jesus. Oh Tuhan, katakan ku sembah Engkau Tuhan.
Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami miliki, jabatan, harta, kekayaan, posisi, apapun itu, semua kayak gak ada artinya waktu kami larut dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini di tempat ini Tuhan, setiap yang hadir merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat koinonia di tempat ini Bapak. Kalau hari Minggu ibadah datang wajar, biasa banget. Tapi kalau hari Sabtu bisa datang dan penuh begini. Kami percaya Engkau disenangkan Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan. Maka Tuhan berbicara kepada kami pada sore malam hari ini. Kami janji sama Tuhan, kami akan siapkan hati seperti tanah yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan. Dan kami percaya waktu kami pulang dari pintu yang sama kami datang, kami bukanlah orang yang sama. Tetapi kami adalah orang-orang yang sudah diperbaharui, sudah diubahkan, dan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Urapi mulut bibir hambamu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba. Roh Kudus pimpin. Roh Kudus yang sertai. Di dalam nama Yesus, semua yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh gak saudara-saudara berikan tepuk tangan paling luar biasa buat present worship timnya. Thank you banget teman-teman semua. Sila duduk semuanya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Waduh, jangan marah-marah. Wih, ada orang-orang hebat ini, luar biasa. Saya ngeliat ada wajah-wajah yang saya sering layani gerejanya di sini saudara-saudara. Tepuk tangan buat Anda dulu semua dong. Hari Sabtu loh. Ini hitungannya kalau di Amerika penuh loh ini saudara-saudara. Kalau di Indonesia udah biasa kayak begini. Tapi di Amerika loh bisa rame begini. Wow, saya mau tepuk tangan buat Anda dulu dong, luar biasa banget. Luar biasa. Senang sekali saya bisa melayani saudara-saudara semua di tempat ini. Terima kasih buat para pemimpin gereja, Pak Karim dan Ibu. Terima kasih banyak buat kepercayaannya. Saya percaya hari kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang saudara-saudara. Karena saya pengen disayang sama saudara-saudara semua. Kita kenalan dulu ya. Buat yang belum tahu saya, nama saya Martin Sunardi. Saudara-saudara saya dari Jakarta, Indonesia. Baru sampai kemarin malam saudara-saudara ya. Dan puji Tuhan sekarang bisa melayani saudara-saudara di tempat ini. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani. Tahun ini tahun ke-18. Saya di industri musik rohani di Indonesia. Makanya nanti kalau khotbahnya ada nyanyi-nyanyi dimaklumin ya saudara-saudara ya. Karena penyanyi memang soalnya. Saya bersyukur saya menikah dengan satu istri dan 2 anak. Gak boleh dibalik ya saudara-saudara ya. 1 istri 2 anak ya. 1 istri udah capek gimana 2 ya. Tapi saya bersyukur karena support dari mereka dan doa dari mereka. Makanya saya bisa dipakai Tuhan sampai seperti sekarang. Saya percaya saya akan bisa maksimal kalau saya punya keluarga yang mensupport setiap orang-orang yang di dalamnya. Amin. Saya bergereja di JPCC, saudara-saudara. Vinta adalah worship leader kami. Tepuk tangan buat Vinta dong, saudara-saudara. Luar biasa banget ya. Saya senang dia tuh bisa di Amerika, saudara-saudara. Lebih lebih dipakai Tuhan, lebih luar biasa untuk banyak gereja yang luas di tempat ini. Saya bersyukur banget dan saya percaya saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Cukup perkenalannya, kita mau dengar firman Tuhan. Semua siap dengar firman Tuhan? Mesti dikasih waktu saudara-saudara kalau hamba Tuhan ngobrol tuh ya. Kalau enggak bisa bablas. Oke? Pak Yub boleh Pak diiring-iringin dikit supaya bisa kayak Korea-Korea begitu kan. Saya jarak dari rumah saya ke airport karena ada tol baru sekarang saudara-saudara. Bersyukur ya, itu cuma 25 menit. Deket banget. Kalau dulu mau ke airport mesti 40 sampai 1 jam lah dulu.
Tapi bersyukur karena ada tol baru ini cuma 25 menit tapi mahalnya minta ampun. Ya, sekali pergi 60.000. Jadi kalau bolak-balik 120.000 PG saudara-saudara. Ya, 120.000 mahalnya minta ampun. Tuh kalau kita bolak-balik seminggu tuh ya saudara-saudara tiap hari itu boncos pokoknya lah. Ya. Nah, berarti kalau misalnya pesawat saya jam 9 saudara-saudara, saya mesti standby at least karena domestic flight atau international flight itu mesti 2 jam sebelumnya, berarti saya mesti bangun kira-kira jam 6, setengah 7 berangkat dan sampai di airport jam 7. Aman tuh. Nah, suatu ketika, saudara-saudara, saya bangunnya kesiangan. Saya udah nyalain alarm di handphone saya, tapi handphonenya nggak nyala. Karena chargernya itu saudara-saudara saya colokin, tapi nggak masuk bener-bener. Akhirnya handphonenya nggak nyala. Saat itu saya bangun tiba-tiba udah setengah 7 saudara-saudara. Wah mati nih gimana ketinggalan pesawat nih. Udah buru-buru pergi, buru-buru saya pikir mandi gak? Mandi gak mandi sama aja. Yaudah gak usah mandi sekalian lah ya saudara-saudara. Saya langsung buru-buru pergi. Saya bilang Pak saya tambah 5.000 gak usah pakai rem. Saya bilang gitu saudara-saudara. Laju sampai tuh di airport saudara-saudara. Tepat waktu jam 7:15. Saya buru-buru tuh saudara-saudara. Udah saya lari-lari saudara-saudara ke sana. Tahu-taunya udah sampai lari-lari ke gate. Delay. Anda kesel gak saudara-saudara? Kita pengen buru-buru takut telat kan saudara-saudara, kan pesawat gak pernah mau nungguin kita. Tapi kadang-kadang kita disuruh nunggu, iya dong. Nah saya sampai sana, saudara ngos-ngosan saudara-saudara. Dia delay. Siapa yang pernah ngalamin kayak saya? Pernah gak kayak gitu? Haleluya. BT-nya luar biasa. Dan saya disuruh tunggu di ruang tunggu waktu itu. Nah di tempat ruang tunggu ini, tempat di mana saya berpikir, ternyata berada di dalam ruang tunggu itu sama kayak kita lagi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali Anda berdoa kepada Tuhan, jawabannya gak langsung on time loh. Halo? Apapun yang Anda minta sama Tuhan tuh gak selalu on time. Ada kalanya delay. Dan gak ada satupun orang yang suka delay. Ada gak yang hobi delay di sini? Ada gak? Jadi kalau ada pesawat, Pak please delay dong Pak. Please dong, ada yang kayak gitu saudara-saudara. Itu namanya bahasa Perancisnya sencingping saudara-saudara. Ya, itu bahasa Perancisnya. Gak ada orang yang suka delay saudara-saudara. Saya pun juga gak suka. Tapi kenyataannya kadang-kadang memang harus delay dan itu kenyataan harus kita terima. Ada orang yang berdoa minta sakitnya disembuhkan. Bertahun-tahun sakitnya gak sembuh-sembuh. Awalnya imannya sangat kuat, tapi setahun 2 tahun saudara-saudara. Nggak gampang loh jaga iman loh. Nggak gampang. Ada orang yang bertahun-tahun menikah, minta anak. Nggak dikasih anak. Nggak gampang loh untuk terus punya iman sama Tuhan. Nggak gampang. Ada orang yang bertahun-tahun minta kerjaan. Istri saya Oktober kemarin baru di lay off, saudara-saudara. Biasanya orang kalau di lay off senang ya karena dapat pesangon. Yang keselnya adalah udah di lay off pesangonnya gak dibayar. Sampai hari ini. Gajinya pun gak dibayar sampai hari ini. Tetapi saya cuma bilang sama istri saya, ada kalanya kita dibiarkan menunggu di ruang tunggu supaya kita bisa belajar sesuatu. Halo? Pasti ada maksudnya kok. Kenapa Tuhan gak langsung kasih segala sesuatu yang kita minta. Ada maksudnya. Dan hari ini saya mau ajak saudara-saudara sama-sama belajar. Apa maksud kita berada di ruang tunggu itu? Apa maksud kita berada di waiting room itu? Karena waktu saya nunggu di pesawat yang saya delay itu saudara-saudara, saya belajar 3 hal. Dan saya harap 3 hal ini bisa membantu saudara-saudara semua apabila saudara-saudara semua sekarang sedang berada di ruang tunggu itu. Ini belum mulai khotbahnya, panjang. Jam 10. Lanjut gak? Yakin? Jam 10 lanjut? Ada yang bilang, aduh salah datang nih gue hari ini nih katanya. Sampai jam 10 yang bener aja nih. Lanjut? Jam 10? Enak aja, bibir saya jontor saudara sampai jam 10 nih. Gede amat Bu Tina. Kita siap belajar ya. Apa kesamaannya kita sama-sama ikut Tuhan, nunggu jawaban Tuhan dengan kehidupan kita bersama-sama waktu kita lagi nunggu di waiting room. Yang pertama, apa sih maksud Tuhan membiarkan kita menunggu? Sebenarnya yang paling penting kalau kita menunggu di ruang tunggu, itu adalah terbangnya
atau nunggunya yang paling penting? Terbangnya atau nunggunya yang paling penting? Terbangnya dong. Ya kita pengen terbang soalnya. Harusnya kalau kita kita menanti pada terbangnya, mau berapapun nunggunya kita gak peduli. Sama juga dengan Tuhan, saudara-saudara. Selama kita berdoa kepada Tuhan, sebetulnya bukan waktu berapa lamanya yang Tuhan mau kita pikirkan, tetapi kepada siapa kita memintanya. Fokusnya cuma kepada Tuhan. Nah ini seringkali jeleknya kita, saudara-saudara. Kita lebih fokus kepada keadaan kita, sampai kita lupa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara dahsyat. Halo? Kita seringkali suka mikir kurang. Sampai lupa Tuhan udah kasih yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Perlu bukti? Saya kasih bukti untuk Anda semua. Pernah gak doa tiap kali pagi-pagi saudara-saudara doa minta udara sama Tuhan? Pernah gak? Apalagi yang lubang hidungnya gede kayak saya saudara-saudara. Ya dong, yang nyedot oksigen lebih banyak gitu ya. Pernah gak saudara-saudara minta udara sama Tuhan? No. Anda mungkin gak pernah minta, tetapi Tuhan kasih gak? Seringkali kita fokus kepada yang kita gak punya, sampai kita lupa bahwa Tuhan sudah kasih lebih dari apa yang kita minta. Makanya hari ini saudara-saudara, fokus cuma kepada Tuhan, bukan kepada yang lain lagi. Bukan ke yang lain lagi, hanya kepada Tuhan. Dengar ya, katakan ini sama-sama dengan saya. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari sama-sama katakan. Come on. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, katakan, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Say it. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center.
about you. Jesus be the center of our church. Amen. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, say his name, come on. Jesus, Jesus, say it louder. Jesus, 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 oh, nothing else matters, nothing in this world will do. Oh, 'cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Cuma dia pusatnya, saudara-saudara, bukan hasilnya. Cuman dia yang harus jadi tujuan kita, bukan jawaban doanya. Karena Tuhan mampu melakukan segala perkara yang dahsyat. Maaf, banyak sekali gereja, saudara-saudara, ngajarin tuh kita untuk suka berkat. Dengar baik. Enggak selamanya loh berkat tuh baik loh. Halo? Enggak selamanya berkat tuh baik. Karena banyak orang yang gila berkat, terlena sama berkat sampai lupa. Kalau Tuhan adalah yang terbaik, bukan berkatnya. Berkat tuh cuman bonus. Karena yang terbaik hanya Tuhannya. Dan jangan musuhin ujian. Halo? Ini yang biasa orang-orang Kristen gak suka nih saudara-saudara. Jangan musuhin ujian. Karena seringkali kita balik sama Tuhan waktu ada ujian loh. Kita selalu senang sama berkat. Bahkan kalau aku diberkati. Kalau bisa yang sebelahnya diambil berkatnya juga saudara-saudara. Seringkali kita lewat ujian, kita balik lagi sama Tuhan. Kita dekat lagi sama Tuhan. Ada orang yang orang tuanya dipanggil sama Tuhan, saudara-saudara, tapi malah menyatukan keluarga besarnya. Seringkali ujian dipakai Tuhan untuk nyelamatin kita. Makanya hari ini jangan fokus sama jawaban doanya, jangan fokus sama hasil doanya, tetapi fokus cuman sama Tuhannya. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara-saudara sedang alami hari ini, tetapi fokuslah kepada setiap apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tangan Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Koinonia. Yang menopangku, come on. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah harapan dalam hidupku. Boleh saya dengan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudara-saudara. Katakan, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping
tangan dong paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Fokusnya hanya ke Tuhan. Bukan kepada jawaban doanya dan yang lainnya. Semua itu cuma bonus. Tapi biarkanlah apapun yang terjadi di kehidupan kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, apalagi yang kita bisa dapatkan? Kenapa Tuhan menunda jawaban doanya? Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan mau kita sabar. Bilang kanan kirinya, yuk sabar, yuk sabar, sabar. Kita buka ya, 2 Petrus 3 ayat 8, saudara-saudara. Siapa yang lupa belum buka ayat Alkitab nih. 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Udah jelas banget loh saudara-saudara. Akan tetapi saudara-saudara kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu 1, 2, 3. Bahwa satu hari seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Dengan kata lain saya bilang begini, ternyata waktunya kita sama waktunya Tuhan beda. Kita selalu pengen instan. Kita selalu pengen cepet-cepet. Sekali gigit pedes gitu kayak makan cabai. Cara kerja Tuhan gak begitu saudara-saudara. Tuhan pengen lihat, kita udah siap terima belum? Karena kalau kita belum siap saudara-saudara, dikasih malah bisa membahayakan kita loh. Gampang gak Tuhan bikin orang kaya? Segampang ini nih. Tuh, gini nih, segampang itu. Bayangkan ada laki-laki yang pengen banget kaya sama Tuhan. Kalau dia belum siap dan Tuhan malah kasih, percayalah rumah tangganya akan berantakan. Cara kerja Tuhan, kasihnya sesuai dengan kapasitas. Gak mungkin itu membahayakan terus dikasih saudara-saudara, gak mungkin. Sama seperti anak umur 2 tahun megang pisau, Anda biarin gak? Karena bisa membahayakan dia. Tetapi anak umur 15 tahun pegang pisau, Anda ambil gak pisaunya? Kenapa? Udah mengerti. Jadi Tuhan kasih sesuai kedewasaan kita. Tahun kemarin saudara-saudara di Indonesia, di daerah Depok. Anda tahu ya, di Indonesia tuh sering banget orang tuh lawan arah. Ya karena mau cepet nih, dia lawan arah. Anda tahu yang terjadi saudara-saudara di kota Depok waktu itu? Ketabrak truk. Lawan arah motor, ketabrak truk gara-gara apa? Nggak sabar. Saya pikir 2 bulan kemudian lah baru mulai ada yang namanya untuk bisa lawan arah lagi. Anda tahu dalam minggu yang sama ketabrak lagi motor lagi saudara-saudara. Dengan kata lain, ini saya mau katakan sama saudara-saudara semua, orang yang nggak sabar malah mencelakakan dirinya sendiri. Jadi sabar aja. Halo sabar, tenang-tenang bilang gini ke kanan kirinya, help is on the way. Help is on the way. Sabar aja saudara-saudara, sabar aja. Karena waktunya Tuhan sama waktunya kita berbeda. Anda boleh catat ini ya saudara-saudara ya, Anda boleh catat ini. Dengar baik, dengar baik. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Sekali lagi ya, saya ngomong ya, Anda boleh catat, Anda mau rekam boleh. Tuhan lebih tertarik mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Karena fokusnya Tuhan bukan sesuatu untuk kita-kitanya, tetapi kitanya. Saya nih praise and worship trainer, saudara-saudara, sama seperti Vinta, praise and worship trainer. Yang terpenting tuh bukan suaranya yang bagus, yang terpenting bukan permainan musik yang bagus, tetapi apa? Kitanya. Banyak sekali yang bertanya sama saya tiap kali saya melayani dalam praise and worship, bilang gini, Pak Martin, kalau sampai ada orang yang melakukan kesalahan, kita skors gimana? Saya bilang, saya gak peduli di skors atau gak skors, itu kebijakan gereja. Tapi buat saya yang paling penting, orang yang ngelakuin dosa ini Anda mentor gak? Banyak gereja kalau udah ngelakuin kesalahan, anak-anak yang melayani saudara-saudara udah dibuang gitu aja. Anda jangan lupa, yang melayani walaupun jatuh dalam dosa, itu juga jiwa. Jangan pernah kucilkan mereka, jangan pernah hakimi mereka. Gembala turun untuk menjangkau mereka.
jangkau mereka, saudara-saudara. Jangan pas lagi bagusnya doang dipakai di gereja, saudara-saudara, giliran jatuh dibuang gitu aja. Kata pepatah Indonesia bilang, habis manis sepa dibuang. Ini jiwa juga, saudara-saudara. Fokusnya ke manusia, sama seperti Tuhan mau fokus sama kitanya. Bukan keadaan kita, tapi kitanya. Kenapa sih Tuhan gak langsung kasih? Kenapa Tuhan pengen kita sabar? Karena segala sesuatu yang sangat mudah didapatkan akan sangat mudah juga disia-siakan. Easy to get, easy to forget. Halo? Easy to get, easy to forget. Saya ingat banget waktu papa saya belum bangkrut, saudara-saudara. Waktu 97 papa saya tuh bangkrut. Ya dulu apapun yang saya minta selalu dikasih. Dulu robot-robotan Voltus ya, yang tahu pasti udah ngerti umurnya berapa lah semua di sini ya. Voltus, Google 5 gitu ya. Dibeliin tuh sama papa mama saya. Tapi waktu pas krisis moneter, papa saya usahanya bangkrut dan dia stres. Jadi gila. Ini fakta. Mainan yang sering dibeliin karena saling dibeliin, saudara-saudara. Enggak saya sayang. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya rusak pasti dibeliin lagi sama papa saya. Sekarang saya tanya sama Anda semua. Waktu Anda pertama kali kerja, dapat gaji pertama Anda, dan Anda beli barang dengan uang Anda sendiri. Apa yang Anda kerjakan kepada barang itu dari uang Anda sendiri? Disayang. Anda tahu gak, itu kalau sampai jatuh, kita berasa jatuh juga loh, saudara-saudara. Saya beli handphone dulu, pertama kali 8250, layarnya hijau, Nokia yang ada game snake-nya. Ingat saudara-saudara game snake yang kalau menang bunyi gini, tet teret tet tet tet. Nah itu dia tuh. Saya beli itu dulu. Papa saya jatuhin handphonenya, yang merasa jatuh juga saya, saudara-saudara. Karena saya tahu banget, capek banget. Dulu karena krisis moneter, usaha papa saya bangkrut, semua barang dijual-jualin. Saya mesti ngajar, saya dulu ngelesin, saudara-saudara. Saya mesti ngajar dari Senen, ya kalau ada yang tahu nih, dari Senen ke Kelapa Gading naik sepeda. Karena kami nggak punya uang waktu itu. Saya mesti ngajar, saudara-saudara. Berkali-kali bolak-balik tuh naik sepeda dari Senen ke Kelapa Gading, naik sepeda, saudara-saudara. Dapat uangnya, beli handphonenya, pas jatuh. Kalau kata siapa, cita-cita, saudara-saudara, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku gitu. Sakit banget. Itulah kenapa Tuhan gak langsung kasih segampang itu. Karena Tuhan pengen apapun yang Dia berikan, kita menghargainya. Kalau di sini ada yang belum dijawab sama Tuhan, sabar. Help is on the way. Amin, saudara-saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudara. Sabar, help is on the way. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa Tuhan suruh kita nunggu? Kenapa Tuhan suruh kita berdiam diri dulu? Yang pertama tadi apa? Fokus kepada Tuhan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, supaya kita punya iman yang benar. Loh Pak, berarti kalau Bapak ngomong iman yang benar, ada iman yang salah dong? Iya. Tahu gak iman yang salah itu apa saudara-saudara? Iman yang memaksa. Firmannya ada saudara-saudara. Apabila engkau punya iman sebesar biji sesawi aja, engkau suruh gunungnya pindah, gunung akan pindah. Bener banget. Tetapi masalahnya kalau sampai gunungnya gak pindah, apakah itu akhir dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Apakah itu kiamat dalam kehidupan kita? No, iman yang benar adalah walaupun kita tahu gunungnya gak pindah, kita percaya di balik gunung itu ada rencana Tuhan yang terindah, yang terbaik untuk kehidupan kita. Itu iman yang benar. Iman yang besar saudara-saudara, itu dekat sama kata nekat loh. Anda tahu pendapatan Anda ya, cuma 2.000. Cicilan Anda untuk beli rumah itu 3.000. Ini bukan iman. Ini nekat, dodol. Ini nekat, bukan iman. Anda tahu, Anda pendapatannya cuma 2.000, cicilan 3.000. Saya percaya Tuhan akan memimpin saya untuk bisa bayar semuanya. Iya, tetapi Anda mesti tahu dong kapasitas Anda dulu. Anda tahu Anda sakit, saudara-saudara. Dokter suruh minum obat. Anda nggak minum, Anda mati nyalain Tuhan, itu Anda kurang ajar namanya. Saya mau tanya, kepintaran dari dokter yang ngasih siapa? Siapa yang ngasih? Tuhan. Kecuali Anda sudah minum obat. Halo? Kecuali Anda sudah minum obat, masih belum sembuh. Anda boleh taruh obatnya, Anda taruh iman sama Tuhan. Tetapi selagi ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk bikin Anda sembuh, Anda minum. Tadi Pak Karim dan Ibu Serdi bantuin saya, saudara-saudara. Saya sampai ke sini pendeta pinjang, saudara-saudara. Ya, bukan si buta dari gua hantu, pendeta pinjang dari Jakarta, saudara-saudara. Saya nggak tahu kaki saya kenapa nih, saudara-saudara. Tiba-tiba Pak Karim datang, saudara-saudara, ngasih obat. Apakah saya bilang, tidak Pak, saya percaya kepada Tuhan. Enggak itu juga. Anda minum obatnya, Anda berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya lewat obat ini Tuhan menyembuhkan saya. Jangan jadi orang yang punya iman yang salah, saudara-saudara. Milikilah iman yang benar. Kalau Anda tahu kapasitas Anda itu jauh daripada itu, saudara-saudara, Anda mesti ngecek dong. Jangan sampai Anda punya iman yang salah. Milikilah iman yang benar. Saya ngefans sama satu hamba Tuhan, saudara-saudara. Namanya Pendeta Bigman Sirait. Hormat banget saya sama dia. Saya look up banget sama dia. Dia sakit cancer, saudara-saudara. Bahkan waktu kami datang, waktu dia di rumah sakit, saudara-saudara. Biasa orang kalau udah meninggal kan kita yang perlu menghibur ya, saudara-saudara. Kita yang memberkati. Ini enggak loh, pulang kami ini berkati. Dia bilang gini, Tin, walaupun saya tahu saya meninggal, saya percaya iman saya kepada Tuhan gak mungkin luntur. Karena seringkali iman kita sama Tuhan gara-gara transaksional doang. Kita pengen dapetin yang kita inginkan. Iman yang benar gak gitu. Walaupun ini gak menguntungkan saya percaya at the end ini yang terbaik buat saya. Yang terbaik buat kita belum tentu baik buat Tuhan. Tetapi yang terindah dari Tuhan, walaupun sekarang kita belum mengerti maksudnya, percayalah, itu yang terindah buat kita semuanya. Makanya kalau Anda sadar, Tuhan sudah melakukan banyak hal buat kehidupan kita. Harusnya gak ada satupun hal yang membuat kita ragu kepada Dia. Tetap percaya sama Dia. Tetap percaya sama Dia. Maka tenanglah hati dan jiwa kita. Pak Karim, Bu Sherly mungkin gak tahu apa keadaan saudara-saudara semua. Gembala Anda mungkin gak tahu apa keadaan saudara-saudara semua. Tetapi Dia tahu. Kalau saya sebagai papa, saudara-saudara,
mau kasih yang terbaik buat anak saya. Saya percaya Tuhan Yesus Tuhan kita, kasihnya jauh lebih besar daripada kasih bapak-bapak di dunia. Amin, saudara-saudara. Saya mau dengar tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Saya harap firman hari ini membantu saudara-saudara semua. Apabila sekarang saudara-saudara sedang ada di waiting room, ya ingat, fokus kepada flightnya, bukan pada waktu berapa lama Anda nunggu flightnya. Fokus kepada Tuhannya, bukan kepada jawaban doanya. Yang kedua, sabar. Ini kalau saya nggak salah ya saudara-saudara ya, mungkin Vinta lebih ngerti ya. Kejadian September WTC saudara-saudara, harusnya Sydney itu harusnya ada di pesawat itu. Sydney Mohede harusnya ada di pesawat itu saudara-saudara. Tapi for some reason dia nggak jadi terbang hari itu. Anda tahu kalau dia ada di pesawat itu? Udah nggak ada lagi tuh namanya Sydney Mohede. Seringkali kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita itu datang buat menyelamatkan kita. Makanya hari ini kalau belum dapat tidak apa yang Anda mau, sabar. Sabar, karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Waktu Dia adalah waktu yang terbaik. Yang ketiga yang paling terpenting, milikilah iman yang benar. Halo? Iman yang benar. Saya tahu mungkin ada yang gak setuju sama saya ngomong ini, but I have to say it. Iman yang benar. Bukan cuma iman yang besar. Kan iman yang besar itu deket banget dengan kata nekat, saudara-saudara. Anda cabut satu rambut itu tipis banget bedanya dengan kenekatan. Iman yang benar artinya iman yang berserah. Apapun yang Tuhan mau, biarlah terjadi dalam kehidupan saya. Iman yang besar kadang-kadang cuma memaksakan kehendak. Saya percaya untuk begini, saya percaya untuk begini. No, cara kerja iman gak gitu. Karena yang tahu terbaik buat kita bukan kita, tapi Bapa kita di surga. Amin, saudara-saudara. Saya harap firman hari ini bisa membantu saudara-saudara semua untuk bisa lebih percaya penuh kepada Tuhan. Ada satu lagu yang saya baru rilis Paskah kemarin, saudara-saudara, saya nyanyi bareng sama adik saya namanya Michael Panjaitan, saudara-saudara. Lagu ini udah keburu viral di TikTok. Ya waktu itu beberapa akun pakai, bahkan cici saya Henny Kristianus dan juga Ko Jojo, saudara-saudara, pakai lagu ini juga di TikToknya mereka. Saya berharap lagu ini bisa memberkati saudara-saudara semua. Makanya saya mau ajari saudara-saudara semua. Siap belajar lagu baru? Amin. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari G, dari C aja deh. Kerendahan saudara. Ya, C. Dengarkan saudara. Tak pernah kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku. Sirnalah setiap rasa takut dan ragu, tenanglah jiwaku dalam-Mu. Yang terbaik pasti akan datang, masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Sama-sama ya. Tak pernah Kau meninggalkanku, Kau Tuhan yang menyertaiku, lewati setiap musim dalam hidupku. Nyatalah kuasa-Mu dalamku, firman-Mu yang selalu hiburku, memberi kekuatan untukku.
sirnalah setiap rasa takut dan ragu. Tenanglah jiwaku dalam-Mu, yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Yuk kita diri sama-sama ya saudara-saudara. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihiku. Sama-sama. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Amin. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihi. Angkat tanganmu, come on. Yang terbaik pasti akan datang. Masa depan ku penuh harapan. Tangan Tuhan selalu menjaga tiap langkahku. Yesus, Kau mengasihi. Yesus, Kau mengasihi. Yesus, Kau mengasihiku. Yesus, Kau mengasihiku. Hari ini Tuhan, kami datang dari berbagai macam beban yang sedang kami alami. Berbagai macam pergumulan yang sedang kami hadapi. Berbagai macam hal yang mungkin menindih kehidupan kami. Tapi hari ini kami juga dengar firman Tuhan. Kami belajar bahwa harusnya di masa-masa delay waktu kami di waiting room, pikiran kami bukan kepada yang lain atau keadaan kami, tetapi hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Gak peduli sakit kami apa, gak peduli beban kami apa, gak peduli penantian kami seperti apa. Kami percaya harusnya fokus kami cuma kepada Tuhan. Karena ini kami juga belajar bahwa Tuhan pengen kami sabar. Karena Tuhan lebih tertarik mengubah kaminya dulu. Gak fokus sama jawaban, gak fokus sama berkatnya mulu. Tuhan mau kami untuk bisa setia pada waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan sama waktu kami beda banget. Dan hari ini Tuhan mau kami punya iman yang benar. Karena seringkali kami pakai kata-kata rohani dengan balutan iman yang besar. Padahal sesungguhnya kami ada transaksional di situ untuk menguntungkan kami. No, karena seharusnya yang diuntungkan kami dan juga Tuhan. Rancangan damai sejahtera.
Kami gak mau maksain kehendak, karena kami gak tahu yang terbaik. Tapi hari ini kami belajar. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Sampai yang terbaik dari Tuhan datang kepada kami. Saya sebagai yang melayani saudara-saudara pada hari ini, mungkin saya nggak tahu apa yang sedang saudara-saudara alami. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang sedang punya sakit penyakit, saya nggak tahu. Udah berapa lama Anda berdoa, berapa waktu Anda habiskan untuk terus berdoa kepada Tuhan, saya mungkin nggak tahu. Seperti saya ngomong tadi, mungkin di sini ada yang masih menunggu anak. Sudah tahunan, bahkan belasan tahun menikah, belum dikasih anak juga. Rasanya udah mulai pupus harapan kami kepada Tuhan. Bahkan yang baru di lay off dari pekerjaannya, diberhentikan secara sepihak. Sampai hari ini belum dapat kerjaan. Udah coba cari kemanapun juga, udah doa, tetap masih belum dapat juga. Dan segala macam pergumulan yang sedang Anda hadapi. Saya minta saudara-saudara pejamin mata, saudara-saudara gak perlu lihat kanan kiri. Gak perlu lihat kanan kiri. And if it's you, kalau memang itu Anda orangnya, dari segala macam yang barusan kita katakan, setiap pergumulan, sakit penyakit, penantian punya anak, pekerjaan, keluarga yang berantakan, pergumulan dalam keluarga, anak dan orang tua, semuanya. If you're the one, kalau Anda ada orangnya, taruh tanganmu di dadamu. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan saudara-saudara semua. No, Anda gak perlu maju ke depan, Anda gak akan jadi tontonan untuk banyak orang atas pergumulan-pergumulan Anda. No, saya gak akan undang Anda ke depan untuk jadi tontonan. No. Just put your hand in your chest. Taruh tangan Anda di dada Anda. Tuhan, hamba percaya kasih Tuhan panjang dan lebar. Hamba percaya Kau adalah Bapa yang baik, bahkan Bapa yang melebihi Bapa-Bapa di dalam dunia. Kalau hari ini anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, dalam masa penantian mereka atas keluarga yang ada di ujung tanduk, anak yang gak bisa diatur, suami yang mungkin affair atau ngelakuin hal-hal yang diinginkan, begitupun sebaliknya istri, atau bahkan penantian punya anak, sakit penyakit, apapun itu Bapak. Pimpin mereka untuk selalu fokus kepada Tuhan. Pimpin setiap kami untuk selalu fokus dan memanjang wajah Tuhan. Karena kami tahu, Engkau satu-satunya tempat kami untuk berlindung. Ajarkan kami untuk sabar, karena tinggal sebentar lagi. Sebentar lagi. Tuhan akan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Help is on the way. Help is on the way. Help is on the way. Kami mau punya iman yang benar. Iman yang berserah penuh kepada Tuhan. Bukan kepada keinginan kami. Pimpin kami Tuhan. Supaya hal-hal yang terbaik dari Tuhan ada untuk kehidupan kami. Seperti lagu tadi. Yang terbaik pasti akan datang. Dan masa depan kami penuh dengan harapan. Berikan anak-anak-Mu kekuatan. Berikan anak-Mu kesabaran. Berikan anak-Mu hati yang berserah. Karena kami percaya Kau sedang bekerja. Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur. Kalau
Kalau hari ini ada, semua bukan kebetulan. Semua karena rencana daripada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, hamba-Mu telah selesai berdoa. Tetapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan selalu ada untuk kami. Dari sekarang sampai selamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Thank you semuanya, silakan duduk, God bless you. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Untuk duduk semeja dengan Engkau. Menyadari bahwa Engkau telah tebus hidup kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik-Mu. Hidup yang baru. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Ciptaan yang baru yang telah diciptakan untuk hidup semakin mengasihi Engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menguduskan kami dan melayakkan kami. Bukan karena perbuatan kami, tetapi oleh karena anugerah-Mu yang telah Kau nyatakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, biar malam hari ini kami semakin memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan untuk semakin bersatu dengan Engkau. Mencari hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hari lepas hari, semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami minum dengan penuh ucapan syukur. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Holy Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, this very moment we come before you, Lord, giving thanks for everything you have given us today, giving thanks for every single person, brothers and sisters who are standing before us today, tonight, who are standing before your presence, Lord. We pray, we lift them up, each and every one of them, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We pray that, ask you to bless each and every one of them, that each and every one of them feel such a special anointing from you. Feel and experience such a special touching from you. Lord, thank you for Brother Karim and Sister Shirley, that you have blessed them personally, but also as husband and wife. Lord, we pray and bless them as well. In the name of Jesus, we lift them up to you, Lord, that you may continue to use them as your instruments in your mighty and powerful hands to bring souls through koinonia. We pray also for Pastor Don, who is with us tonight, Lord.
Bless him as well, Lord. Bless his family as you also bless Brother Karim and Sister Shirley's family. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan dan bersyukur bersama-sama dengan kekasih-kekasih Kristus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka semua. Dan kita semua katakan, amin. Kami percaya, kami berdoa juga untuk kotak the prayer request hari ini Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Siapapun yang menulis dan ingin didoakan, kami percaya setiap doanya hari ini, help is on the way. Pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan, nantikanlah pertolongan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan, sabar. Dan kami percaya setiap orang yang berdoa, mereka memiliki iman yang benar. Kami percaya Tuhan akan pada setiap hal-hal yang baik yang Tuhan mau nyatakan buat kami. Because the best is yet to come. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan disampaikan di depan nanti. Kami berdoa supaya setiap persembahan ini bisa digunakan untuk koinonia, untuk menjadi alat perpanjangan, memperluas kerajaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, lewat koinonia banyak jiwa diselamatkan, lewat koinonia banyak orang-orang kembali kepada Tuhan, lewat koinonia banyak orang bisa lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya koinonia tetap dipakai Tuhan, menjadi alat kebaikan Tuhan dimanapun koinonia Tuhan tempatkan. Kami siap Tuhan untuk pulang dan kami akan terima berkat Tuhan hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah apa yang masuk dalam kehidupanmu dan diberkati apa yang keluar dari kehidupanmu. Waktu engkau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, percayalah sesuai kapasitasmu, yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Kami percaya Tuhan, kami aminkan setiap hal yang baik untuk kehidupan kami. Dan kami akan sambut kebaikan Tuhan lebih lagi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan setiap jemaat yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. God bless you semuanya. Ya, ibadah sudah selesai.